Harian Prancis La Tribune, Indonesia telah membayar uang muka untuk tambahan 18 travel. Berita baik bertubi-tubi datang dalam proses pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, termasuk akuisisi jet tempur Rafale dari Prancis. Setelah mengamankan pengadaan 6 Rafale kelompok pertama, kini Jakarta diberitakan harian Prancis La Tribune telah melakukan pembayaran uang muka untuk pengadaan 18 jet tempur Rafale buatan Dassault batch kedua. Ini adalah kabar baik bagi Dassault Aviation yang menyajikan hasil tahunan 2022 pada hari Kamis ini. Menurut sumber yang sesuai, Indonesia telah mengeluarkan anggaran untuk mengakuisisi 18 Rafale baru setelah 6 Rafale pertama mulai berlaku pada tahun 2022, sekitar 1,3 miliar dolar, tulis La Tribune kemarin. Disoroti bahwa Indonesia pada Februari 2022 telah menandatangani pengadaan 42 Rafale yang penandatanganannya dilaksanakan di Jakarta. Ditambahkan pula bahwa Indonesia juga bersiap untuk mendapatkan 12 Mirage 2005 dari Qatar. Sementara itu, di dalam negeri, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto usai menyerahkan pesawat C-130J-30 Super Hercules A1338 buatan Lockheed Martin kepada Panglima TNI Laksmana TNI Yudo Margono di Lanut Halim Perdanakusuma Jakarta, mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan akan mengakuisisi beragam alutsista. Pemerintahan Presiden Joko Widodo ujar menahan Prabowo memberikan anggaran terbesar dalam sejarah untuk pembelian sistem persenjataan. Namun pada saat terjadi COVID-19, anggaran negara diutamakan terlebih dahulu untuk menyelamatkan rakyat dari virus yang sangat berbahaya. Dukungan pemerintahan Pak Joko Widodo itu saya lihat dalam sejarah untuk pertahanan itu terbesar, kata Prabowo yang berdiri di sebelah kanan Presiden Jokowi saat itu. Sementara dikutip oleh Tempo, selain akan membeli pesawat baru, Prabowo juga bermaksud membeli pesawat bekas. Prabowo menyebut pengadaan Rafale membutuhkan waktu. Ketika sudah tanda tangan kontrak untuk Rafale, pesawat baru akan datang 3 hingga 5 tahun kemudian. Ketua Umum Partai Gerindra itu menandaskan, Indonesia harus mempunyai deterrent effect yang cukup kuat. Karena itu, sebelum pesawat Rafale datang, ia akan berupaya untuk mendatangkan pesawat bekas lebih cepat. Tahun 2018 lalu, Kementerian Pertahanan menegaskan rencana pembelian Indonesia membeli 11 unit jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia tidak terkendala. Dikutip dari Kompas, kabarnya pesawat Sukhoi tersebut memungkinkan akan tiba di Indonesia pada tahun 2019. Mengenai rencana pembelian itu, Kemenhan telah bersinergi dengan sejumlah kementerian terkait. Artinya, sejauh ini tidak ada kendala meski terlihat dinamika di lapangan yang menyoal kebijakan tersebut. Sebelumnya, Amerika Serikat sempat mengeluarkan ancaman embargo terhadap sejumlah negara yang ingin membeli pesawat buatan Rusia. Kontrak pembelian Su-35 itu dengan spesifikasi full combat persenjataan lengkap antara Indonesia dan Rusia pada Februari 2018. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan Brigjen TNI Totok Sugiharto menepis informasi yang menyebut AS berusaha menekan Indonesia agar tidak membeli Sukhoi dari Rusia. Kita tidak ada musuh, kita baik dengan Amerika, kita juga beli Hercules, kita juga baik dengan Rusia dan negara-negara lainnya. Jadi, kita tidak punya musuh, tuturnya di kantor Kemenhan Jakarta. Tambah Totok, dalam waktu dekat, Indonesia berencana membeli 5 unit pesawat angkut jenis Hercules dari AS untuk memperkuat alutsista TNI. Seperti diketahui, jika tak ada aral melintang, Indonesia akan kedatangan super flanker Rusia Su-35. Su-35 sendiri nantinya akan dioperasikan oleh TNI AU. Melansir dari Grid ID, Heavy Fighter Su-35 bakal menggantikan F-35 Tiger II yang tergolong dalam Skadron Udara 14. Itu untuk Indonesia, sedangkan dua negara tetangga utara selatan, Singapura dan Australia bakal memiliki F-35 Lightning II. Lantas, banyak artikel yang kemudian membanding-bandingkan mana yang lebih baik antara Su-35 versus F-35. Dengan segala hormat dan tidak bermaksud mengkerdilkan salah satunya, jelas Su-35 kalah dalam beberapa aspek dari F-35. Melansir F35.com, aspek pertama dan yang paling kelihatan kenapa F35 tak bisa dibandingkan dengan Su-35 ialah fitur stealth atau bahasa ilmiahnya low observable. Dengan keunggulan stealth yang sulit diendus radar ini, membuat F35 sukar ditembak jatuh lantaran radar cross section-nya amat kecil. Ini berarti juga F35 bisa diaplikasikan sebagai pesawat pengintaian. Kedua, F-35 menganut pakem first look, first shoot, first kill. Jika kalian tahu F-35 mempunyai kecepatan dan manuver tak signifikan, itu ada sebabnya.
Kenapa hal ini digantikan dengan sistem avioniknya yang amat canggih? Contoh saja adanya radar AESA AN/APG-81 yang dapat menjejak targetnya dari jarak amat jauh. Dengan ini F-35 bisa mengunci lawan terlebih dahulu dan menembaknya dari jarak jauh tanpa harus terlibat dalam dogfight yang membutuhkan manuver ekstrim layaknya Su-35. Dalam pertempuran, barang siapa dapat melihat lawan lebih dulu, maka ia mempunyai kesempatan mengeliminasi musuh. Ketiga, playmaker pertempuran. Adanya sistem target elektro-optik atau EOTS di moncong F-35 memungkinkan pilot untuk melihat segala sesuatu di sekitarnya secara jelas. Selain bisa mengeliminasi lawan sendiri, F-35 bisa berbagi data pertempuran ke sesama kawan baik di laut, darat, dan udara. F-35 bisa membagikan data macam target sasaran, jumlah musuh, hingga memandu rudal yang diluncurkan dari platform kapal, sistem pertahanan udara, maupun dari jarak jet tempur kawan. Hal ini dapat memperluas keberhasilan misi dan memperkecil jumlah korban dari kawan. Hal ini dapat memperbesar keberhasilan misi dan memperkecil jumlah korban bagi kawan. F-35 bagaikan playmaker dalam sepak bola yang bisa mengkreasikan serangan, mengatur ritme permainan maupun membuat gol sendiri. Melihat ketiga faktor di atas memang patut disematkan jika F-35 adalah jet tempur yang hanya bisa dilawan jika musuh sama-sama mempunyai sistem pertahanan udara terintegrasi.